Oke, ini kita masuk ke kuadran 2. Kalau punya buku paket boleh dibuka halaman 130. Di kuadran 2 sama halnya dengan kuadran 1 juga ada dua tabel. Jadi tabel pertama adalah 90 derajat ditambah theta. Nanti tabel kedua lagi. Kita bahas tabel pertama. Sin 90 derajat ditambah theta itu menghasilkan cos theta. Untuk cos 90 derajat ditambah theta menghasilkan negatif sin theta. Kalau kamu perhatikan, ini ada yang hasilnya positif, sinus positif, kosekan juga positif. Selain itu, kosinus, tangen, sekan, dan kotangen hasilnya negatif semua nih. Negatif, 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 negatif. Nah, ini sinkron dengan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang bidang kartesius. Ini sebelumnya Ibu jelaskan sudah kuadran 1 itu semua positif, ya kan? Kuadran 2 yang positif sinus dan kosekan dan seterusnya. Jadi di kuadran 2 tadi makanya yang positif hanya sinus dan kosekan. Selain 2 ini dia bernilai negatif. Jadi sama nih dengan tabelnya. Dengan tabel ini sudah sinkron. Jadi seperti itu. Nanti yang tidak punya buku paket boleh silahkan di screenshot. Oke, tabel kedua adalah relasi theta dengan 180 derajat dikurang theta. Jadi ini perubahannya positif dan negatif saja. Sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, cuma ditambah negatif. Sama seperti tabel sebelumnya, yang positif hanya bagian sinus dan kosekan. Silahkan di screenshot. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh, misalnya ada sinus 150 derajat ditambah sinus 30 derajat dibagi kosinus 120 ditambah kosinus 120. Sama seperti di kuadran 1, kita tentukan dulu kuadran apa saja yang ada di soal. 150 ini kuadran 2, 30 kuadran 1, 120 juga kuadran 2. Sama ya yang ini. Nah, ada dua kuadran nih, kuadran 1 dan kuadran 2. Ya kan? Nah, sekarang kalau kamu perhatikan 150, 30 dan 120 derajat ini sudutnya adalah sudut istimewa. Oke, karena sudah sudut istimewa, sin 30 ini kita sudah ada tabelnya. Sin 30 itu hasilnya adalah 1/2 gitu kan. Jadi ini kita jangan dirubah karena sudah ada hasilnya. Nah, sekarang kalau kamu cari di Google tabel trigonometri yang Ibu tampilkan kemarin waktu di sekolah 0 derajat sampai 360 derajat, itu sinus 150 sudah ada di tabel ini, kosinus 120 juga ada di tabel ini. Jadi boleh kalau kamu punya tabelnya atau hafal, boleh langsung dihasilkan berapa jawabannya. Kalau nggak punya, kita punya tabel yang 30 derajat aja, yang kuadran 1, yang 0 sampai 90. Kita sudah ketemu sin 30-nya setengah. Berarti kita tinggal nyari sin 150 dan cos 120. Artinya yang dirubah hanya kuadran 2-nya saja. Kuadran 1-nya jangan dirubah karena dia sudah ketemu jawabannya. Berarti kuadran 2. Di kuadran 2 ada dua tabel kan tadi. 90 ditambah theta dengan 180 dikurang theta. Nah, ini kalau dia sudutnya istimewa, kita bebas menentukan yang mana saja pakai tabelnya boleh, dua-duanya boleh. Bebas ya kalau sudutnya istimewa. Kita coba pakai tabel yang 90 derajat. Maka kita rubah sin 150 itu 90 ditambah dengan 60 derajat. Sin 30 derajat baru dibagi cos 120 berarti 90 ditambah 30 derajat. Cos 90 tambah 30 derajat gitu ya. Sin 90 ditambah theta. Kita lihat di tabelnya tadi. Sin 90 ditambah theta. Nih, sin 90 ditambah theta berubah jadi cos theta. Maka kita ganti jadi cos theta. Tetanya 60. Sin 30 derajat dibagi cos, kita lihat kalau cos berubah jadi apa? Cos 90 ditambah theta menghasilkan negatif sin theta. Negatif ya. Maka tinggal kita tulis negatif sin theta 30 derajat. Tambah cos lagi negatif sin tetanya 30 derajat. Nah, baru kita hasilkan. Ini di tabel sudah ada cos 60 derajat itu dapat 1/2. Ini dari tabel.
Sin 30 derajat juga 1/2. Negatif sin 30, kita tulis dulu negatifnya, baru sin 30-nya setengah. Tambah negatif setengah. Maka hasilnya 1/2 ditambah 1/2 adalah 1. Negatif 1/2 ditambah negatif 1/2 artinya negatif 1. Baru kita bagi 1 bagi negatif 1, negatif 1. Jawabannya. Ini kalau kita pakai relasi yang 90 derajat ditambah theta. Sekarang kita coba lagi kalau menggunakan relasi yang 180 dikurang theta, apakah hasilnya sama? Kita coba lagi. Misalnya kita coba pakai relasi yang 180 derajat dikurang theta ya sekarang. Jadi kita rubah sin 150 itu 180 dikurang 30 derajat. Sin 30 derajat dibagi cos 120. Cos 120 adalah 180 dikurang 60 ya. Tambah cos 180 dikurang 60 derajat. Nah, tinggal kita lihat tabel 180 dikurang theta. Di tabelnya cos 180 dikurang theta menghasilkan negatif cos theta. Oh, sin dulu. Sin 180 dikurang theta menghasilkan sin theta. Jadi sin 180 kurang 30 menghasilkan sin 30 derajat tambah sin 30 derajat. Bagi cos tadi menghasilkan negatif cos tambah negatif cos 60 derajat. Nah, baru kita hasilkan sin 30 1/2 lagi dibagi cos 60 negatif 1/2 negatif 1/2 sama hasilnya ya, negatif 1. Nah, jadi ini hanya kalau sudutnya istimewa. Kalau sudutnya istimewa kita bebas memilih. Boleh pakai tabel 90. Jadi dua-dua tabel manapun boleh dipakai. Maka nanti ketemu hasilnya sama, negatif 1, negatif 1. Nah, ini contoh selanjutnya kalau dia sudutnya tidak istimewa, ya. 50, 55, 65, 145, 140, 155. Ini sudutnya tidak ada yang istimewa. Maka kalau tidak ada yang istimewa, kita harus menentukan tabel yang cocok. Sekarang kita lihat ada kuadran apa saja. Ada kuadran 1 dan kuadran 2. Ada kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kita cek satu persatu. Seperti sebelumnya, Ibu bilang kalau mau merubah, maka kita rubah berdasarkan letak atas bawahnya pembilang penyebutnya atau tergantung kuadrannya. Ini kebetulan di bagian pembilang kuadran 1, bagian penyebut kuadran 2. Jadi kita rubah, seandainya kita rubah pembilangnya, artinya kita rubah kuadran 1-nya. Kuadran 1 kemarin ada 2 tabel kan? Tabel 90 derajat dikurang theta dan tabel 360 ditambah theta. Nah, untuk 360 ditambah theta, sudah Ibu jelaskan ini hanya berlaku untuk sudut besar. Sudut lebih dari 360 derajat. Berarti satu-satunya cara kalau kita mau merubah kuadran satunya atau pembilangnya harus menggunakan tabel yang ini. 90 derajat dikurang theta, ya kan? Nah, sekarang kita cek kalau kita mau merubah 50 derajatnya misalnya. Berarti 50 derajat itu adalah 90 derajat dikurang 40 derajat. Artinya ini tetanya. 40 itu adalah tetanya. Sekarang kita cek di bagian penyebut apakah ada angka 40. Kenapa harus ada angka 40? Supaya nanti bisa kita coret. Ya kan, atas bawah bisa kita bagi. Maka harus dicari angka 40-nya di bagian penyebutnya. Nah, karena nggak ada, berarti ini sebenarnya nggak bisa nih, nggak boleh pakai ini. 90 derajat dikurang theta. Tidak cocok.
Sekali lagi supaya lebih meyakinkan kalau itu benar-benar nggak cocok, kita pakai angka 55 lagi. Misalnya 55 derajat itu adalah 90 derajat dikurang 35 ya. Kurang 35. Berarti tetanya adalah 35 derajat. Kita cek lagi. Di bagian penyebut harus ada 35. Ternyata nggak ada. Berarti memang benar-benar fix 90 derajat dikurang teta nggak bisa dipakai. Nah, karena kuadran 1 sudah nggak bisa dipakai, berarti kita beralih ke kuadran 2. Kuadran 2-nya ada 2 tabel juga. 90 derajat tambah teta dan 180 derajat dikurang teta. Kita cek satu-satu. Harus cari yang cocok. Kita cek dari 90 derajat dulu. Karena kuadran 2 berarti kita cek bagian penyebut. Ada 145, ada 140, ada 155. Misalnya kita cek 145 derajat. Itu 90 derajat ditambah dengan berapa? 55 ya. Nah, berarti ini tetanya. Ya kan? Tetanya 55. Sekarang kita cari 55 ada nggak bagian pembilang? Karena kita mau merubah penyebut berarti harus ada di bagian pembilang. 50, 55, 65. Ini ada 55. Berarti kemungkinan besar ini bisa dipakai yang 90 ditambah teta. Sekarang kita cek apakah hanya 90 ditambah teta saja yang bisa dipakai? Mana tahu yang 180 juga bisa dipakai kan? Kita cek. Pakai sudut yang sama aja. Kita coba 180 dikurang berapa biar jadi 45. Dikurang 35 ya. Nah, 35. Sekarang kita cek 35-nya ada nggak? Ternyata tidak ada juga. Berarti memang benar yang cocok hanya 90 ditambah teta. Baru kita rubah bagian penyebutnya tadi. Karena kuadran 2 berarti bagian penyebut. Otomatis pembilangnya tetap sin 55 sin 65 dibagi cos 145 derajat 100 cos 145 itu adalah 90 ditambah 55 derajat gitu kan. Cos 140 berarti 90 ditambah 50 derajat dikali, ibu ke bawah ya. Cos 155 berarti 90 ditambah 65 derajat. Oke. Nah, sekarang kita rubah cos 90 ditambah 55 itu nanti jadi apa? Kita tulis dulu bagian pembilangnya. Pembilangnya sin 50 derajat, sin 55 derajat, sin 65 derajat dibagi cos 90 ditambah teta. Cos 90 ditambah teta menghasilkan negatif sin teta. Cos 90 tambah teta jadi negatif sin teta. Berarti negatif sin 55. Kemudian negatif sin 50. Nih ya 50. Dikali negatif sin 65 derajat. Nih. Nah, baru bisa kita bagi nih. Sin 50 bagi negatif sin 50. Hasilnya negatif 1. Sin 55 bagi negatif sin 55 negatif 1. Sin 65 bagi negatif sin 65 negatif 1. Maka hasilnya negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 menghasilkan negatif 1. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau soalnya itu sudutnya istimewa, maka kita bebas menggunakan tabel manapun. Tapi kalau tidak istimewa harus kita cek seperti ini. Kita cek yang mana yang cocok. Oke ya, minggu depan kita lanjut kuadran 3.